kita mulai saja ya. Sambil menunggu mungkin yang masih ada di dalam gitu ya. Untuk masuk ke linknya masih ada gangguan mungkin sinyal atau masih dalam perjalanan untuk masuk ke link ini. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita berjumpa lagi, meskipun suasananya masih suasana Idul Fitri, Bapak Ibu menyempatkan diri untuk hadir dalam pembinaan, karena ada hal-hal penting yang harus disampaikan sebelum nanti saya bisa berkunjung kembali ke sekolah Bapak Ibu. Yang pertama sebenarnya adalah mengenai implementasi kurikulum merdeka. Tapi implementasi kurikulum merdeka kan sebenarnya sudah, dan waktu itu sudah saya sampaikan bahwa kurikulum merdeka itu menjadi salah satu opsi. Jadi ditawarkan ke sekolah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di sekolahnya mau mengimplementasikan kurikulum merdeka itu secara mandiri. Ya, ada 3 pilihan, ada yang disebut mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Tapi seandainya Bapak Ibu menganggap kayaknya sekolah belum siap Bu, jadi kami masih menggunakan kurikulum yang lama saja dulu, juga tidak apa-apa. Karena itu kan merupakan satu opsi. Dan kebetulan ada beberapa sekolah yang memang ingin menerapkan kurikulum merdeka itu secara mandiri. Kalau untuk sekolah-sekolah penggerak otomatis kan pasti akan menerapkan kurikulum merdeka itu. Di luar sekolah penggerak berarti itu diberi opsi, boleh ikut menerapkan. Ini lagi ini harus kesepakatan semua sekolah, karena nanti yang akan melaksanakan tidak hanya kepala sekolahnya, tapi guru-guru juga harus mendukung. Kemudian mensosialisasikan kepada orang tua juga harus ada dukungan. Itu mengenai implementasi kurikulum merdeka. Memang dengan implementasi kurikulum merdeka sebenarnya pusat itu berharap bahwa nanti Bapak Ibu akan bisa mengimplementasikan ini secara mandiri. Bukan berarti mandiri terus dilepas pas, tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah pusat, gitu. Ada pendampingannya, hanya memang pendampingannya semuanya bersifat mandiri. Artinya pemerintah pusat menyediakan platform, misalnya untuk pelatihan, itu disediakan. Kalau ingin tahu lebih lanjut nanti di platform Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu bisa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Kepala Sekolah sangat disarankan untuk mendorong Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah sendiri untuk selalu update ke SIM PKB-nya dan mengaktifkan belajar ID-nya. Karena sekarang semua platform, semua informasi, baik itu berupa pelatihan, baik itu berupa apapun, itu untuk guru dan kepala sekolah itu ditautkan dengan akun belajar ID-nya. Jadi termasuk mungkin Bapak Ibu yang akan kita bahas yang berikutnya adalah raport pendidikan. Raport pendidikan itu akan bisa Bapak Ibu buka apabila Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu adminnya itu belajar ID-nya sudah diaktifkan. Sudah ada beberapa sekolah yang sudah bisa membuka raportnya, namun ada beberapa sekolah yang memang raport pendidikannya belum bisa dibuka karena akun belajar ID-nya belum. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dan menggunakan hasil raport pendidikan itu nanti untuk perencanaan di sekolah berikutnya. Kemudian isu yang berikutnya akan kita bahas hari ini, pertama adalah mengenai akreditasi. Ya, memang sebagian besar dari Bapak Ibu sekolahnya sudah mendapatkan perpanjangan akreditasi ketika habis akreditasinya di 2021.
Tetapi mungkin Bapak Ibu melihat ternyata perpanjangan akreditasinya beda-beda gitu. Ada yang perpanjangan akreditasinya hanya 1 tahun, tapi ada juga yang perpanjangan akreditasinya selama 5 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu yang sekarang jadi sekolah sasaran itu habis akreditasinya itu tahun 2021 dan sekarang masuk sekolah sasaran, itu berarti dulu ketika Bapak Ibu tawarkan di tahun 2021 apakah mengajukan reakreditasi, Bapak Ibu mengklik mengajukan. Sehingga karena di tahun 2021 tidak ada kuota, maka perpanjangan sertifikat akreditasi Bapak Ibu hanya diperpanjang 1 tahun, kemudian dimasukkan ke dalam sekolah sasaran di 2022. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang sekolahnya itu masa akreditasinya itu habisnya di 2022 ini dan tidak masuk ke sekolah sasaran, tidak usah gundah. Jadi Bapak Ibu sekarang fokusnya adalah kebetulan yang saya sekolah binaan saya yang 2022 ini itu yang kemarin masuk sekolah itu ada 5 sekolah. Mohon Bapak Ibu yang ini mic-nya di ini dulu ya. Pak saya ini dulu deh. Mic-nya dimatikan. Oke, saya matiin aja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang akreditasinya habis dilihat habis tahun 2022. Jangan lihat bulannya ya. Karena saya habisnya Desember, Bu. Berarti masih dong, bukan. Tahunnya yang dilihat ya. Tahun 2022 habis dan Bapak Ibu sekarang tidak dimasukkan ke dalam sekolah sasaran, wait and see saja. Menunggu saja. Ya, karena sekarang yang baru rilis itu di sekolah yang saya bina itu ada 5 sekolah yang masuk ke sasaran dan harus mengajukan reakreditasi 2022, yaitu SMP PGRI Nanggewer, kemudian Bumi Putra, kemudian Tunas Bangsa, Al-Fadl, dan satu lagi Bangun Nusa Bangsa. Ya, bagi kelima sekolah tersebut, kepala-kepala sekolahnya sudah dimasukkan ke dalam grup untuk memudahkan koordinasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekolahnya habis akreditasinya 2022, tetapi sampai sekarang belum dimasukkan ke sekolah sasaran, tidak usah meminta gitu. Artinya wait and see saja. Tunggu saja gitu. Kemungkinan nanti akan rilis kembali sekolah-sekolah yang menjadi sasaran berikutnya. Kemungkinan. Tetapi kita tunggu saja karena memang kuota untuk akreditasinya itu sangat terbatas. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk akreditasi saya akan mengulang sedikit penjelasan tentang akreditasi karena kebijakan akreditasi di 2022 ini meneruskan kebijakan akreditasi yang ada di 2021. Saya share screen dulu ya. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi ya. Jadi yang membedakan akreditasi 2022 dengan akreditasi dulu sebetulnya mulainya dari 2020 sih, itu adalah paradigma baru akreditasi. Jadi dimulai tahun 2020 akreditasinya itu berubah dari paradigma yang berbasis data menjadi akreditasi yang berbasis kinerja. Ya, yang berbasis data dulu kan
Yang penting ada datanya, kemudian Bapak Ibu menyiapkan yang dilihat pertama kali itu adalah data-datanya. Sekarang yang akan dilihat adalah kinerjanya. Nah, kinerja itu dilihat dengan adanya yang dinamakan dashboard monitoring system. Jadi dashboard monitoring system itu artinya sistem untuk memonitor kinerja sekolah Bapak Ibu. Sumber datanya dari mana saja? Sumber datanya itu pertama akan dilihat dari Dapodik. Kemudian dari kemarin ketika siswa melakukan AKM, kemudian AKM literasi numerasi maupun survei karakter, kemudian survei lingkungan, kemudian sekarang ada rapot pendidikan, itu semua data ya, kemudian digunakan untuk menentukan apakah sekolah Bapak Ibu itu nanti akan menjadi sasaran akreditasi di 2022 ataukah akan mendapatkan perpanjangan sertifikat. Jadi kalau kita lihat yang menjadi sasaran akreditasi utama itu adalah sekolah-sekolah baru yang belum terakreditasi. Itu adalah prioritas utama. Nah, sedangkan sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi akan menjadi sasaran akreditasi jika sekolah tersebut melakukan permohonan reakreditasi. Tentu saja permohonan reakreditasi itu diminta oleh sekolah apabila sekolah ingin meningkatkan akreditasinya, misalnya dari B ingin meningkat ke A, dari C ingin meningkat ke B, maka sekolah-sekolah tersebut akan mengajukan permohonan reakreditasi. Jika permohonan reakreditasi itu kemudian dilihat dari dashboard tadi ternyata konsisten, artinya sekolah dari B pengen ke A, dilihat data-datanya, oh memang kayaknya sekolah ini meningkat nih kinerjanya, maka sekolah tersebut akan dijadikan sasaran akreditasi. Tetapi kalau misalnya ingin meningkatkan akreditasi B ingin ke A, tapi dari dashboard monitoring dari Dapodiknya dari ini kayaknya belum memenuhi syarat deh gitu. Kayaknya ini masih di level B, maka sekolah tersebut tidak akan masuk ke sasaran akreditasi, nanti dia akan mendapatkan perpanjangan sertifikat akreditasi sesuai dengan sebelumnya. Jadi yang B tetap B. Di samping itu, sekolah bisa menjadi sasaran akreditasi bila terdapat indikasi penurunan kinerja atau ada laporan masyarakat yang melaporkan bahwa sekolah tersebut mengalami penurunan kinerja. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak mengajukan reakreditasi, tiba-tiba Bapak Ibu dimasukkan ke dalam sasaran akreditasi. Ya. Nah, nanti di sasaran akreditasi pun nanti akan dilihat oleh BAN apakah kuotanya itu memenuhi atau tidak. Jadi Bapak Ibu yang sekarang belum masuk ke sekolah sasaran, saya sarankan wait and see. Ya, nggak usah buka Sispena dulu. Atau kalau Bapak Ibu ternyata bisa membuka Sispena, kemudian di situ ada tawaran apakah ingin mengajukan reakreditasi, biarkan saja dulu. Nah, biarkan saja. Nah, apabila kita lihat proses akreditasinya nanti, ya proses akreditasinya nanti, ketika sekolah itu menjadi sasaran dan akan divisitasi, maka yang akan dilihat itu adalah yang 4 ini. Yang pertama adalah mutu lulusannya, kemudian adalah proses pembelajarannya, karena apa? Lulusan yang bagus itu pasti hasil dari proses pembelajaran yang bagus. Proses pembelajaran yang bagus itu pasti didorong oleh guru-guru yang bagus dan digawangi oleh manajemen ke sekolah atau kepala sekolah yang bagus juga. Jadi di instrumen akreditasi 2020 itu akan terdiri dari 4.
Sementara data-data yang dari Dapodik di standar yang lain, misalnya kurikulumnya, standar penilaiannya, sarpras dan biayanya, itu menjadi data sekunder. Ya, data primernya itu adalah dari ini. Ini menjadi data sekunder. Sehingga Bapak Ibu, memang di akreditasi 2022 ini, kebetulan kalau di Cibinong itu untuk prioritas satunya nggak ada. Karena di binaan saya tidak ada sekolah yang baru atau yang belum terakreditasi. Kemungkinan adalah prioritas kedua ini, yaitu sekolah-sekolah yang habis masa berlaku akreditasinya dan dia mengajukan reakreditasi. Atau habis masa berlaku akreditasi, sebenarnya sekolahnya tidak mengajukan reakreditasi, tapi dilihat dari dashboard monitoringnya, itu dirilisnya oleh Ban Pusat, sekolah tersebut di Tengare menunjukkan penurunan kinerjanya. Jadi dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah sasaran. Nah, oleh karena itu, bagi Bapak Ibu, saya stop share dulu ya. Bagi 5 sekolah yang kemarin masuk ke sekolah sasaran, dipastikan Bapak Ibu harus sudah membuka sispenanya dan mengupload ya, untuk mengajukan reakreditasi itu ada 3 dokumen yang harus diupload dulu. Yang pertama adalah surat permohonan reakreditasi. Kemudian yang kedua adalah surat izin operasional bagi sekolah swasta. Kemudian yang ketiga adalah sertifikat akreditasi tahun yang lalu. Ini mumpung ini belum tanggal 16, saya cek dulu dari PGRI Nanggewer. Tadi saya lihat udah ada Bu Sulis. Sudah ini belum Bu Sulis? Halo? Halo Bu Sulis? Sispenanya sudah dibuka apa belum ya? Oh, enggak ada ini. Bu Serdi bisa di ini Bu Serdi? Oh, ada nih Bu Sulis nih. Bu Sulis? Ya. Tadi ada. Oh ya, ada lagi nih. Silakan Bu Sulis, silakan dibuka ininya. Ada Pak Imam, Bu. Pak Imam yang disuruh. Oh, pada Imam. Pak Imam mana Pak? Pak Imam ada. Imam operator, Bu. Dia lebih tahu. Oh, Pak Imam. Halo Pak Imam. Ininya sudah dibuka belum sispenanya? Kebetulan memang belum, Bu, belum dibuka-buka itu. Oh iya. Ya, silakan ya, karena tanggal mulai tanggal kan terakhirnya tanggal 16, jadi nanti Bapak buka sispenanya, masuknya passwordnya pakai NPSN. NPSN. Oh, iya. Ya, NPSN sekolah. Nanti yang akan diupload itu ada 3 berkas. Yang pertama adalah permohonan reakreditasi. Formnya sudah ada di grup ya, silakan nanti. Jadi formnya itu adalah karena akreditasi sudah habis, kami mengajukan reakreditasi gitu. Kemudian yang kedua adalah scanan izin operasional sekolah. Lalu yang ketiga adalah sertifikat akreditasi terakhir. Oke, baik, ya, Bu. itu segera diupload, kemudian nanti disubmit. Setelah itu udah dulu gitu, nunggu. Apakah nanti memang akan divisitasi karena kuotanya ada atau tidak, nanti ditunggu. Tapi yang penting itu diselesaikan dulu. Oke? Ya, Bu. PGRI Nanggewer. Kemudian Bumi Putra. Tadi ada Pak Agus. Halo Pak Agus, bisa dibuka Pak Agus? Halo. Ya. Ya, Pak Agus, sispenanya sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah upload 3-3-nya? Ya, baru 2, Bu. Yang kurang apa, Pak? Ya, kurang ini masih lagi cari surat ini, Bu. Dapat piagam itu akreditasi yang baru kemarin yang 1 tahun itu. Oh, berarti Bapak masuk Sispena kemudian di ini lagi di
Bisa di-download itunya. Ya, Ya, perpanjangan 1 tahun ya. ya, Bu. Oke, siap. Ya, jadi kemarin harusnya Pak Agus 2021, tapi perpanjangannya cuma 1 tahun karena kemarin Ya. mengajukan reakreditasi. Oke. Iya, oke. Kemudian oke Pak Agus sudah, kemudian Pak Restu yang dari Bangun Nusa Bangsa. Halo? Belum ada ya? Oke, Bangun Nusa Bangsa Pak Endra. Pak Endra? Belum kelihatan. Kemudian dari Tunas Bangsa juga belum kelihatan. Dari Al-Fadl juga belum kelihatan. Baik, nanti akan mungkin dihubungi secara. Tapi bagi Bapak Ibu yang lain gitu ya, tetap insya Allah ini bermanfaat juga. Karena ada juga sih yang akreditasinya habis 2022 dan belum masuk ke sekolah sasaran. Siapa tahu nanti tiba-tiba Bapak Ibu masuk ke sekolah sasaran gitu ya. Tapi kalau tidak ya. Oh ya, ada Pak Tatang. Halo Pak Tatang. Assalamualaikum, Bu Is. Waalaikumsalam. Pak Tatang, Sudah sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Pak Sudah, Tatang, Bu. sispenanya sudah dibuka belum? Alhamdulillah kemarin sudah kita isi, Bu, di Sispena. Kita lagi menunggu operator sekolahnya nih, Bu, nih belum hadir di Google Meet. Oke, sip Iya. ya. Kalau yang penting 3 dokumen itu ya Pak ya. Iya, baik, Bu. Dulu. Oke. Jadi insya Allah itu ya Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Oke, dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang diakreditasi itu memang harus memenuhi IPM. IPM artinya indikator pemenuhan mutlak. Saya kira IPM itu pasti semua terpenuhi gitu ya. Selain IPM nanti ada yang disebut sebagai indikator pemenuhan relatif atau IPR. Kalau IPM itu sifatnya mutlak. Jadi kalau tidak terpenuhi, ini ada 4 pertanyaan, jawabannya ya atau tidak, itu jawabnya harus ya semua. Kalau sampai ada yang tidak, berarti sekolah ini tidak akan diakreditasi. Tetapi kalau IPR itu nanti ada 9 pertanyaan, jawabannya itu menggunakan skala Likert 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 gitu. Dan ini kaitannya adalah dengan sarpras dan gurunya, tekniknya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu di Sispenanya itu akan divalidasi oleh asesor IPM dan IPR-nya. Tapi kalau Bapak Ibu di sekolah cukup menyiapkan IPR-nya saja karena biasanya IPM-nya itu langsung dilihat dari Dapodiknya. Jadi kalau ingin IPR dan IPM-nya bagus, bukan di sini, tapi di Dapodiknya sudah diproseskan. Ya, itu gambarannya. Kemudian apa namanya? Nilainya, kontribusi nilainya itu terhadap hasil akhir visitasi, kalau nanti sekolah Bapak Ibu divisitasi berapa, untuk asesmen kecukupan IPR-nya itu bobotnya adalah 15%. Sedangkan untuk visitasi kinerja yang menggunakan IASP 2020 itu nanti bobotnya 85%. Tetapi 85% itu bobot masing-masing masing-masing kinerja berbeda-beda. Yang paling tinggi bobotnya adalah untuk mutu lulusan. Jadi meskipun mutu lulusan itu hanya 9 pertanyaan, tapi bobotnya 30%. Untuk proses pembelajaran bobotnya 25%, untuk mutu guru itu 15%, dan manajemen sekolah atau kepala sekolah itu bobotnya adalah 15%. Nah, sekarang mari kita lihat secara garis besar seperti apa sih gambaran IPM dan IPR-nya. Bentar ya.
Oh, ini dulu kayaknya deh. Kita akan lihat bagaimana gambaran IPM dan IPR-nya, Bapak Ibu. Ya. Jadi salah satu syarat sekolah bisa terakreditasi itu apabila memenuhi indikator pemenuhan mutlak. Dan ini biasanya langsung dibaca dari Dapodik. Apa indikator pemenuhan mutlaknya? Yang pertama adalah sekolah tersebut sudah memiliki izin operasional. Ya. Oleh karena itu, salah satu persyaratannya memang Bapak Ibu, ini di Dapodiknya dilihat izin operasionalnya sudah diupload belum di Dapodiknya. Jangan sampai nanti ketika si asesor melihat kok kosong ya ini izin operasionalnya. Kemudian yang kedua, sekolah ini sudah meluluskan siswa. Berarti kan pasti dibaca, bisa dibaca di Dapodiknya ya. Sekolah ini sudah berusia berapa tahun, sudah berapa kali meluluskan. Jadi kalau sekolahnya baru 3 tahun, kemudian sudah punya siswa kelas 9 tapi belum meluluskan, maka sekolah itu belum akan diakreditasi. Kemudian yang ketiga adalah sekolah ini menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional. Jadi kalau misalnya tuntutan di kurikulum 2013 itu adalah 39 JP per minggu, nah sekolah ini melaksanakan seperti itu. Kalau sekolahnya sekolahnya itu jadwalnya cuma seminggu 1 kali gitu, nggak bisa diakreditasi, gitu ya. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan seluruh mata pelajaran sesuai dengan yang ada di kurikulum nasional. Ini pasti akan dilihat dari pembagian kerja guru yang bisa dilihat di Dapodiknya. Jadi kalau ada mata pelajaran yang tidak diselenggarakan di sekolah, nah itu nanti akan bermasalah di dalam IPM-nya. Oke. Kemudian kalau IPM ini tidak ada kaitannya dengan penilaiannya ya. Kemudian yang kedua adalah IPR. IPR itu adalah indikator pemenuhan relatif dan ini ditentukan secara langsung dari Dapodik. Biasanya sudah ada ketika nanti Bapak Ibu buka Sispenanya, IPR-nya itu sudah ada, tetapi Bapak Ibu bisa melakukan koreksi dengan tentu saja nanti data-data atau bukti fisik yang disiapkan. IPR itu terdiri dari beberapa butir, ada berupa data guru, data tenaga kependidikan, kemudian data rombel, dan data sarana dan prasarana. Apa saja? Yang pertama itu adalah kualifikasi akademik guru. Ya, nanti Bapak Ibu nanti akan saya minta untuk menghitung IPR-nya masing-masing. Jadi kualifikasi akademik gurunya yang sudah S1 itu berapa orang? Ya. Jadi nanti ada levelnya. Level 1, level 2, level 3, level 4. Kalau 90% itu berarti sudah di level 4. Tapi kalau masih kurang dari 70%, itu berarti untuk IPR pertama ini berarti masih di level 1. Bukti fisiknya apa? Ya nanti disiapkan. Kalau misalnya bukti fisiknya adalah daftar nama guru dan ijazahnya. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah guru yang memiliki sertifikat pendidik. Berapa persen guru di sekolah Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik? Ini nanti menjadi poin yang kedua dan tentu saja bukti fisiknya harus disiapkan nama guru dan sertifikat pendidiknya. Lalu yang ketiga, guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jadi nanti Bapak Ibu bikin draft, guru ini S1-nya apa, mengajar bidang studi apa,
kemudian sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau tidak. Berikutnya adalah ketersediaan tenaga administrasi. Ya, jadi ini Bapak Ibu silakan nanti dibaca. Kalau tenaga administrasi atau kepala TU-nya sudah S1 gitu tuh, pengalamannya 4 tahun atau dia boleh D3 tapi pengalamannya minimal 8 tahun dan sudah punya sertifikat, itu berarti nilainya 4 gitu dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kepala perpustakaan. Ya, yang akan dilihat apakah sekolah Bapak Ibu memiliki kepala perpustakaan atau tidak. Kemudian yang keempat adalah jumlah rombelnya. Yang dilihat bukan jumlah rombelnya, tapi jumlah siswa per rombel. Ya, jumlah siswa per rombel itu idealnya adalah 32. Kalau lebih dari 32 nilainya semakin kecil. Yang berikutnya adalah listriknya. Ya, ketersediaan listriknya. Lalu yang ke-8 adalah ruangan penunjangnya. Jadi kalau dulu kan dihitung satu-satu, tetapi sekarang kalau sekolah Bapak Ibu sudah punya ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang administrasi, itu kan apa namanya yang standar gitu. Kemudian ada lengkap antara UKS, BK, ruang ibadah dan OSIS itu lengkap, itu sudah nilainya 4. Tetapi kalau misalnya untuk UKS, BK, dan OSIS itu hanya ada UKS dan BK saja, atau UKS dan OSIS saja, atau ada ruang UKS saja, BK nggak punya, OSIS nggak punya, itu nilainya 3. Ya, tapi kalau tidak punya, itu nilainya 2. Ya, kalau hanya salah satu saja, itu nilainya 1. Itu adalah untuk ruang ada 8 ini. Jadi kemudian yang terakhir yang akan dilihat adalah jambannya. Ya, jamban. Jamban ini seperti biasanya akan ada perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi nanti bukti fisiknya Bapak Ibu membuat daftar jumlah siswa laki-lakinya berapa, jambannya berapa, sehingga rasionya berapa. Jumlah siswa perempuannya berapa, kemudian ininya jamban untuk wanitanya berapa, rasionya berapa. Nah, itu terkait dengan indeks pemenuhan relatif yang kontribusinya di akreditasi sekolah adalah 15%. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu sudah menghitung IPR dan IPR-nya ternyata belum bisa maksimal, berarti nanti diusahakan ketika Bapak Ibu mengisi dia, itu harus diperhitungkan. Ya, harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti nilai akhirnya ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saya kan akreditasinya pinginnya A gitu. Kalau A itu kan minimal nilainya 91 gitu ya. Minimal 91. Ternyata IPR-nya setelah saya hitung-hitung mentok-mentoknya itu 80 gitu ya. Berarti kan nilai IPR-nya itu hanya akan menyumbangkan nilai 15% kali 80. Maka sisanya yang 85% itu harus diambilkan dari yang nilai dari IASP yang 4 komponen tadi. Jadi 4 komponennya tadi jangan hanya 91. Sebab kalau 4 komponennya tadi hanya 91, itu kan hanya 85%-nya diambil. Jadi nanti kalau itu diambil 85%, ditambah nilai IPR-nya, nanti mungkin hasil akhirnya tidak akan mencapai 91. Itu secara garis besar. Itu ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau bertanya tidak? Kalau misalnya kok informasinya cepat banget Bu, nggak apa-apa. Nanti saya
Saya sudah siapkan, sudah saya anu lagi Bu, classroom saya perbaiki lagi. Nanti Bapak Ibu akan saya bagi link untuk masuk ke classroom. Nah, kalau di classroom itu Bapak Ibu bisa membuka semua materi yang saya sampaikan ini, dilihat satu persatu, gitu ya. Ya, dilihat satu persatu. Sekarang gambarannya Bapak Ibu, seandainya sekolah Bapak Ibu nanti akan divisitasi. Apa saja yang harus disiapkan, gitu ya. Kalau sekolah Bapak Ibu nanti divisitasi, masuk sekolah sasaran dan akhirnya divisitasi, apa saja yang harus disiapkan? Ya. Ya. Pertama, Bapak Ibu harus tahu bahwa data primer itu ketika kita nanti visitasi baik secara luring maupun daring, nanti akan dilakukan yang pertama adalah observasi, dilihat kita ngajar, dilihat lingkungannya seperti apa. Kemudian yang kedua nanti akan ada wawancara. Wawancara dengan kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, komite gitu ya. Masyarakat, kalau misalnya SMK ditambah dengan alumni, kemudian dunia usaha, dunia industri. Kemudian ada angket juga yang diberikan secara daring yang harus diisi oleh siswa. Kemudian ada juga pengecekan dokumen yang tidak ada di dalam Dapodik. Ya, jadi dokumen juga tetap harus disiapkan. Gitu ya. Oleh karena itu, ya, ini gambaran secara garis besarnya dari IASP 2020 itu. Jadi seperti tadi saya jelaskan, ada mutu lulusannya, yang dilihat itu adalah karakter siswanya, kemudian kompetensi siswanya, dan kepuasan pemangku kepentingan. Jumlah instrumennya ada 11. Untuk proses pembelajaran, itu yang akan dilihat adalah kualitas pembelajarannya, iklim belajarnya, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Ini cuma instrumennya ada 7. Untuk gurunya yang akan dilihat itu adalah kompetensi gurunya, kemudian pengembangan profesi gurunya, dan inovasi dan kreativitas gurunya. Instrumennya hanya 4, tetapi mendalam gitu ya. Untuk instrumen terkait dengan manajemen sekolah ya atau manajemen madrasah itu ada beberapa, yaitu bagaimana sekolah mencapai visi misi, lalu kompetensi kepala sekolahnya, kepemimpinannya, budayanya, kemudian pelibatan masyarakat, bagaimana sekolah mengelola kurikulum, sarana prasarana, mengelola guru, mengelola pembiayaan, dan mengelola kesiswaan, serta bagaimana penjaminan mutu sekolah. Jumlah semua instrumennya ada 35 instrumen. Ini secara garis besar. Nanti gambaran IASP-nya akan saya berikan secara ini ya. Nanti di IASP-nya itu akan ada komponennya, kemudian ada subkomponennya, lalu ada indikator, kemudian ini ada levelnya. Nanti sekolah juga akan melihat, oh kalau saya ini supaya mencapai level 4 itu apa ya yang harus saya siapkan. Nanti di bawahnya ini akan ada contoh wawancara itu yang ditanyakan apa, dokumen yang harus disiapkan apa, itu di IASP 2020-nya lengkap. Oleh karena itu, yang harus disiapkan sekolah terkait dengan akreditasi ini, yang pertama adalah Dapodiknya disinkronkan, diupdate. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu sudah mulai membentuk tim akreditasi. Tim akreditasinya tidak 8 lagi ya, cukup 4 sesuai dengan kelompok tadi. 1 itu membidangi mutu lulusan, yang kedua ada
yang bagian proses pembelajaran, lalu yang ketiga itu adalah mutu guru, dan yang keempat adalah manajemen sekolah. Nanti setiap kelompok itu mempelajari IASP 2020 dan kira-kira dokumen atau bukti fisik setiap butir apa yang diperlukan. Tidak harus membuat baru, tentu saja tinggal mengumpulkan dari apa yang sudah dimiliki oleh sekolah. Kemudian dokumen-dokumen tersebut disimpan di dalam folder, ya, disimpan di dalam folder karena apa? Karena nanti akan diunggah, diupload di dalam Dia. Ya, jadi sebelum divisitasi nanti, kalau sekolah Bapak Ibu memang nanti udah positif akan divisitasi, maka nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi Dia. Dia itu singkatan dari data isian akreditasi dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumennya apa nanti kita pelajari. Kemudian pada saat divisitasi nanti, itu minimal yang disiapkan oleh sekolah adalah kepala sekolahnya pasti harus hadir, itu ya. Kemudian guru minimal 3 orang. Lalu 1 tenaga administrasi, kemudian siswa, ya siswa itu ya 1 jenjang 2 orang gitu ya. Kemudian 1 perwakilan dari orang tua atau komite. Itu nanti didatangkan pada saat visitasi. Kemudian kalau ternyata visitasinya dilaksanakan secara daring, berarti cari tempat yang internetnya bagus. Supaya nanti pertanyaan asesornya terdengar gitu, dan kita menjawabnya juga dengan enak. Nah, kemudian seluruh dokumen baik fisik maupun digital itu sudah disiapkan. Cara menyiapkannya itu sebaiknya Bapak Ibu mulai sekarang sudah mencicilnya gitu. Kemudian nanti gitu ya. Jadi simpan semua file itu kalau bisa dalam bentuk PDF, kemudian dimasukkan folder untuk setiap butirnya, kemudian simpan di Google Drive. Jadi kalau misalnya nanti ngisi Dia, tinggal narik dari Google Drive-nya, di-upload ke Dia-nya. Kemudian selain itu sekolah juga mempersiapkan sebuah video profil sekolah, durasinya kira-kira 3 menit. Kemudian siapkan juga rekaman video pembelajaran. Kalau misalnya nanti visitasinya secara daring. Tetapi kalau visitasinya secara luring, berarti nanti persiapkan 1 atau 2 guru yang akan diobservasi langsung oleh asesor. Ya, akan diobservasi langsung oleh asesor sesuai dengan permintaan asesor. Oke. Sampai di sini dulu, ini kita belum masuk dalam-dalamnya. Ada yang mau bertanya? Monggo dipersilahkan. Oh, tidak ada yang bertanya? Terima kasih kalau tidak ada yang bertanya. Saking bingungnya atau ini? Saking bingungnya, Bu. Baik, supaya Bapak Ibu punya gambaran seperti apa sih IASP 2020. Ini saya share dulu. Sebentar. Ya. Bingung itu karena belum dikerjakan Bapak Ibu. Kalau udah dikerjakan sebetulnya gampang kok. Ya. Nah, ini secara garis besar saja ya. Saya berikan gambarannya. Ya. Oke.
Jadi bukti fisik apa yang harus disiapkan gitu ya di IASP 2020 ini? Yang pertama, ya, bentar, biar gede, ya. Jadi di IASP 2020 ini, seperti tadi sudah saya jelaskan, ada 4 komponen yang akan dilihat. Mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru atau kinerja guru, dan manajemen sekolah. Ya, kemudian kalau ini itu berarti di butir intinya. Kalau butir kekhususan itu memang ada tambahan-tambahan untuk SD misalnya tidak 35 tapi 36. Untuk SMK ada lagi. Tapi kalau untuk SMP dan SMA itu cukup di butir intinya saja. Ini butir intinya. Mutu lulusan. Indikator yang pertama adalah menunjukkan karakter disiplin dalam berbagai situasi. Nanti yang akan diminta bukti fisiknya itu adalah misalnya tata tertib, kemudian mungkin buku piket, mungkin catatan guru atau wali kelas. Tetapi Bapak Ibu lihat di dokumen yang akan dilihat itu nanti akan dilihat bagaimana kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian, dan kepatuhan terhadap tata tertib. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mengunggah dokumen terkait dengan karakter disiplin, yang harus ada di dokumen Bapak Ibu itu satu, di dokumen tata tertib itu menjelaskan misalnya datang harus jam berapa, pulang jam berapa, dan sebagainya. Terkait dengan disiplin waktu, kemudian terkait dengan disiplin berpakaian, dan terkait dengan kepatuhan terhadap tata tertib. Kemudian bisa juga Bapak Ibu berikan foto-foto. Ya, foto-foto yang menunjukkan bahwa siswa Bapak Ibu itu di sekolah Bapak Ibu itu adalah siswa yang disiplin. Nah, tentu saja kalau misalnya di kedisiplinan itu Bapak Ibu, dokumen tata tertib saya itu tebel Bu, nggak usah semuanya. Jadi cukup di short, dipilih-pilih saja yang sesuai dengan yang diminta di dalam indikator dalam dokumen, kemudian ditambahkan 1-2 foto, nah itu disimpan dalam bentuk PDF, itu nanti diupload di dokumen unggahan nomor 1. Nah, kalau misalnya selain itu tuh masih banyak yang ingin ditunjukkan, tetapi kalau dijadikan di situ diupload itu lebih dari 2 MB, kan maksimal hanya 2 MB, maka Bapak Ibu boleh nanti di dokumen yang diupload itu diberikan linknya saja. Jadi untuk gambaran kedisiplinan siswa di sekolah kami secara lengkap bisa diakses di link berikut ini. Jadi yang diupload di Sispenanya tidak usah semuanya. Takutnya kalau lebih dari 2 MB malah nanti nggak kebaca sama sistem. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, berikutnya. Yang kedua, misalnya yang kedua, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah. Nanti bukti fisik yang diminta itu adalah kegiatan pembiasaan perilaku religius. Misalnya kebiasaan berdoa, mengucapkan salam, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan ibadah, kemudian sikap toleran. Nah ini kan misalnya Bapak Ibu, wah ini bukti fisiknya kayaknya ini aja Bu. Misalnya ada Bapak Ibu, ada proposal kegiatan peringatan Hari Besar Agama. Kan banyak tuh. Itu tidak usah semuanya di-upload di situ. Bapak Ibu pilih-pilih saja. Misalnya yang menunjukkan siswa misalnya berdoa. Nah, itu di penguatan pendidikan karakternya yang dilaksanakan di sekolah saya ini. Kemudian nanti bukti fisiknya yang misalnya kalau ada video, ada ini dan sebagainya, nanti
silahkan Bapak Ibu tuliskan seperti tadi, di link saja. Jadi tidak semua diupload di situ. Berikutnya, misalnya yang ketiga, menunjukkan perilaku siswa tangguh dan bertanggung jawab. Yang diupload bukti fisiknya itu adalah portofolio tugas pembelajaran dan laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tentu saja Bapak Ibu lihat di indikatornya itu apa sih? Di dokumen yang diupload oleh Bapak Ibu nanti harus mencerminkan supaya ketika melihat dokumen itu, oh ini kok siswa mengerjakan tugas tepat waktu misalnya gitu. Belajar dengan penuh semangat, bukti fisiknya apa? Kalau mau bukti fisiknya foto boleh, kalau bukti fisiknya agenda guru boleh, silahkan dikumpulkan dalam satu file, kemudian nanti di PDF-kan, itu nanti yang diunggah. Dan seterusnya, ya. Kemudian ini, misalnya kalau bebas dari perundungan, itu tidak perlu bukti fisik, karena apa? Nanti akan Bapak Ibu siswanya akan diberi link berupa angket, di mana Bapak Ibu siswanya itu nanti akan diminta mengisi angket. Ya, tetapi nanti di sini Bapak Ibu bukti fisiknya bisa berupa misalnya, oh ini saya pernah mengadakan sosialisasi anti-bullying, ada poster-poster anti-bullying gitu ya, ada banner, ada spanduk dan sebagainya, nanti silahkan difoto untuk menunjukkan bahwa sekolah sudah melakukan kegiatan-kegiatan anti-bullying. Kemudian menunjukkan keterampilan berkomunikasi abad 21. Nah, ini misalnya dilihatnya dari portofolio atau tugas, kemudian laporan karya, kemudian bisa foto-fotonya, bisa hasilnya. Kalau misalnya anak bisa berpidato, bisa berdiskusi dan sebagainya. Nah, nanti bisa link-linknya atau foto-fotonya Bapak Ibu tampilkan. Nah, ini untuk nomor 6 sampai nomor 8 itu semuanya adalah terkait dengan keterampilan abad 21. Berkomunikasi, kemudian yang nomor 6 itu adalah berkolaborasi, yang 7 itu adalah berpikir kritis, yang 8 itu adalah kreativitas dan inovasi. Jadi di Bapak Ibu, kalau bisa hasil kerja siswa itu kelompok-kelompokkan. Oh, ini lebih menunjukkan kalau siswa saya pintar berkomunikasi, kalau ini berkolaborasi, kalau ini kreativitas, kalau ini berpikir kritis gitu. Jadi jangan sampai bukti fisik yang satu dengan yang lainnya itu dibikin sama. Kalau bisa bervariasi sehingga si asesor nanti memiliki pilihan-pilihan yang dilihat itu beraneka ragam dan variatif. Lalu indikator mutu lulusan yang terakhir yaitu pengembangan minat dan bakat. Minat dan bakat ini berarti kan ekskul gitu ya. Nah, ekskul itu jangan nanti diupload itu program ekskulnya, jangan. Kalau misalnya ada, Bapak Ibu tinggal ekskul yang dilaksanakan di sekolah itu apa saja, kemudian prestasinya seperti apa gitu ya. Prestasinya seperti apa, harus dijelaskan prestasinya itu apakah di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, atau tingkat nasional. Jadi dibikin ininya dulu, daftarnya dulu, baru kemudian nanti diberikan 1 atau 2 contoh sertifikat yang dimiliki oleh siswanya. Ya, kemudian untuk peningkatan hasil belajar, ini kan yang diminta adalah nilai ujian sekolah dan nilai rapot kelas akhir. Yang diupload di sistem cukup rekapnya saja. Jangan nilai ujian semuanya langsung diupload di situ, wah kagak akan terlalu berat. Ya mungkin kalau jumlah siswa Bapak Ibu di sekolahnya tidak terlalu banyak ya nggak masalah. Tapi kalau jumlah siswanya banyak, kemudian diupload semua, ya akan susah gitu ya. Jadi sebelum bukti fisik yang rinci itu diupload, Bapak Ibu buat dulu
sesuai dengan indikator yang diminta. Misalnya ini diminta daftar nilai ujian 3 tahun terakhir, berarti nggak usah semua. Jadi nilai ujian 3 tahun terakhir, mungkin rata-ratanya saja, gitu ya. Jadi rata-ratanya ini dan seterusnya. Kemudian dilihat mungkin kalau perlu dibuatkan grafiknya apakah stagnan ataukah meningkat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir untuk mutu lulusan adalah pemangku kepentingan puas terhadap mutu lulusan, gitu ya. Makanya di sini harus ada semacam testimoni dari orang tua, ya. Testimoni terhadap orang tua yang mungkin Bapak Ibu bisa ambil dari medsos di sekolah Bapak Ibu, atau Bapak Ibu melakukan semacam semacam angket kepada orang tua, dan hasil angketnya nanti disampaikan di dokumen ini, bahwa berdasarkan hasil angket orang tua merasa puas dan seterusnya itu bisa Bapak Ibu sampaikan. Ya. Memang cukup banyak Bapak Ibu, dan kalau kita pelajari dalam waktu yang singkat itu kayaknya juga akan banyak sekali gitu ya. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu bisa melihat kelas yang saya buka sebentar. Oh. GSR-nya baru lagi, Bu. Baru lagi. Saya perbarui, Bu. Oh iya, Bu. Ya. Saya ini ya. Jadi GCR-nya baru, Bapak Ibu nanti saya share di grup juga, atau kalau enggak Bapak Ibu bisa masukkan kode kelasnya adalah 4H7JILT. Ya, atau Bapak Ibu nanti bisa saya bagi di chatnya, nanti Bapak Ibu bisa copy link. Nah, itu kalau nanti Bapak Ibu ingin ini ya, itu langsung linknya. Kemudian kalau misalnya nanti masuknya nggak lewat link gitu ya, nggak lewat link, silahkan langsung masuk GCR, join kelas, kemudian masukkan kode kelasnya 4H7JILT. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu ke situ, dan kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan juga. Kalau di GCR mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa melihat materinya, kemudian dengan pelan-pelan bisa mempelajarinya, gitu ya. Oke. Nah, ini secara garis besar. Jadi nanti Bapak Ibu di Sispena ya. Nah, nanti di Sispena Bapak Ibu, kalau misalnya nanti Bapak Ibu mengisi dia, ya, itu nanti akan ada begini. Di dianya Bapak Ibu itu akan misalnya untuk butir nomor 1 sampai 3, 1 dan 3, itu dokumen yang perlu diunggah adalah ini, gitu ya. Tapi Bapak Ibu jangan terpaku pada yang tertulis dokumen di sini, gitu. Ya, jangan terpaku dengan yang tertulis di sini, tetapi Bapak Ibu lihat di butir IASP mana yang dituju. Ya, di butir mana yang dituju. Sehingga yang diunggah oleh Bapak Ibu nanti sesuai dengan bukti yang diperlukan di butir-butir tersebut. Ya, dan dokumen yang diunggah ini maksimal 2 MB kalau nggak salah. Ya,
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya di dokumen nomor 10 ini Bapak Ibu harus mengunggah RPP gitu ya. RPP. RPP-nya itu misalnya ada berapa RPP Bapak Ibu lihat di sini. Untuk RPP di sini nanti yang akan digunakan untuk bukti fisik instrumen nomor berapa ya? Oh 12, 13, 18, 19, 22, 29. Harus dilihat dulu 12 itu apa, 13 itu apa, 18 itu apa, 19 itu apa, 22 itu apa, 229 apa. Sehingga RPP yang diunggah itu yang memenuhi pertanyaan yang ada di butir instrumennya. Jangan sembarangan mengunggah RPP. Nanti kalau pokoknya RPP diunggah gitu, ternyata yang ditanyakan itu misalnya dokumennya itu mau menanyakan penggunaan media pembelajaran yang digunakan guru apa, di RPP-nya nggak ada medianya gitu. Jadi kan jadi sia-sia gitu. Dan RPP-nya tidak perlu misalnya RPP 1 tahun diunggah semua, nggak perlu. Cukup 1 atau 2 RPP yang menurut Bapak Ibu terbaik. Sementara RPP yang lain nanti silahkan diberikan diberikan dalam bentuk linknya saja. Jadi yang lain nanti RPP yang lain nanti ditambah di unggahan itu RPP yang lain bisa diakses di link ini. Jadi kalau misalnya nanti ternyata asesornya belum puas dengan yang disajikan oleh Bapak Ibu, dia bisa melihat RPP-RPP yang lain. Oke. Dah Bapak Ibu? Kok kayaknya terus pias itu wajahnya pada tidak ceria gitu loh. Ada tuing-tuing semua kayaknya, Bu. Yuk. Ini tentang akreditasi. Jadi nanti detailnya Bapak Ibu silahkan lihat di Classroom. Kalau misalnya nanti di Classroom ada apa namanya, kan di situ saya minta Bapak Ibu misalnya ngitung IPR-nya gitu ya. Kalau ngitung IPR-nya yang boleh masuk ke Classroom siapa? Siapa saja. Tetapi kalau di situ ada assignment, ada tugas, penugasan, silahkan yang mengerjakan tugas satu sekolah 1 orang saja. Tidak usah semua gitu. Misalnya ngitung IPM, ngitung IPR, ya mungkin kalau tidak kepala sekolahnya ya operatornya, silahkan. Nggak usah semuanya. Tetapi kalau mau masuk ke classroom-nya, gurunya masuk ke semua classroom pun boleh dipersilahkan. Oke Bapak Ibu, tentang akreditasi 2022, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau bertanya? Bu Sulis mau tanya, Bu Sulis? Suaranya nggak kedengeran. Enggak ya, suaranya nggak kedengeran soalnya. Error kali itunya, apa tuh? Laptopnya. Ya? Speakernya iya. Ibu mohon maaf, saya boleh ya Bu ya? Boleh, boleh. Yang tadi yang kalau misalnya kita harus menunggunya yang kan sama, saya juga sampai 2022 harus diperpanjang. Betul. Tapi kan kemarin belum ada datanya ya yang termasuk sasaran. Ya. Terus kira-kira kami menunggu itu sampai kapan, sampai batas kapan sehingga kami menyimpulkan nanti kan kalau yang tidak ada sampai kapan akhir gitu kan tahun, itu Bu. langsung otomatis diperpanjang ya Bu ya? Akhir tahun Bu.
Oh, sampai akhir tahun. Jadi kalau Ya, udah sampai akhir akhir tahun Kalau udah sampai ada. akhir tahun 2000, kita misalnya ya, Jawa Barat itu punya kuota misalnya 10.000, misalnya gitu ya. Kemudian itu nanti kan dipetakan oleh BAN provinsi. Ternyata kita dapat kuotanya sekian. Kalau janjinya BAN provinsi mah insya Allah Agustus akan dituntaskan. Jadi kalau misalnya nanti sampai bulan Agustus itu sekolah Bapak Ibu tidak termasuk sekolah sasaran, itu ya berarti tinggal tunggu. Nanti biasanya ketika proses validasi akreditasinya sudah selesai, itu juga nggak serta-merta Bu langsung, oh yang berarti nggak dikunjungi, nggak di ini. Ditunggu dulu, nanti kalau proses validasinya sekolah yang divisitasi itu sudah selesai, itu biasanya BAN akan mengumumkan bagi sekolah-sekolah yang habis akreditasinya di 2022 dan tidak divisitasi karena keterbatasan kuota dan sekolah tidak mengajukan reakreditasi, nanti akan diperpanjang 5 tahun, silahkan buka sispenanya. Nah, itu baru nanti Bapak Ibu buka sispenanya, biasanya sudah ada perpanjangan sertifikat yang bisa di-download, silahkan itu biasanya diperpanjangnya selama 5 tahun. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Sulis? Ya, Bu. Ya, mau bertanya? Oh, sekarang masih bingung. Mau lihat sispenanya dulu. Oh ya. Jadi yang masuk sasaran pertama harus dibuka sispenanya dulu. Masuknya menggunakan NPSN ya. Jadi kalau sekolah itu adalah sekolah yang baru, artinya belum terakreditasi, begitu masuk sekolah sasaran, silakan langsung mengisi dia. Karena pasti dia akan jadi sasaran akreditasi. Tapi bagi sekolah-sekolah yang masuk sekolah sasaran dan dia reakreditasi, yang penting mengajukan itu dulu ya. Yang tiga dokumen itu diajukan dulu lewat Sispena, terus nunggu. Ya, terus nunggu. Kalau misalnya nanti ternyata sekolah Bapak Ibu sudah dikasih jadwal, oh benar nih SMP PGRI Nanggewer akan jadi sekolah sasaran dan akan divisitasi secara daring atau luring gitu ya. Misalnya seperti itu, baru kemudian nanti mengisi dianya. Oleh karena itu dianya dipersiapkan mulai dari sekarang. Supaya nanti ke depannya ketika dibuka, silakan Bapak Ibu mempersiapkan dia gitu, ya segera bisa dipersiapkan. Ya. Ya, Bu. Insya Allah nanti didampingi ketika nanti Bapak Ibu mempersiapkan dokumen-dokumennya. Oke? Oke, Bu. Ya. Ini Pak Tatang tadi sudah, yang belum itu tuh Pak yang dari Bangun Nusa Bangsa. Tapi saya sudah lihat Pak Indra. Pak Restu tadi juga sudah ada. Insya Allah silakan dipersiapkan ya. Insya Allah nanti akan saya berikan pendampingan ke sekolah. Sekolah untuk melihat seberapa kesiapannya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Bu saya ingin duluan biar nanti tahu ininya ya, silakan ya. Nanti jadwalnya akan saya sesuaikan. Oke. Terkait akreditasi cukup Bapak Ibu? Oh ini ada Pak Restu. Halo Pak Restu. Ya Ibu. Ya, ini ya sudah. Waalaikumsalam. Sispenanya sudah dibuka Pak Restu? Sudah Ibu, yang isian upload yang 3 itu ya Bu, sudah. Sudah ya. Sudah. Sebelum Lebaran. Sudah. Oke, berarti siap menunggu ya, tinggal menunggu saja. Oke. Terima kasih Pak Restu. Yuk Bapak Ibu, yang lain ada pertanyaan terkait dengan akreditasi?
memang cukup banyak akreditasi yang harus disiapkan Bapak Ibu, tetapi sebenarnya yang dipersiapkan itu bukan sesuatu yang harus membuat baru gitu loh. Itu sebenarnya sudah ada, hanya Bapak Ibu tinggal menghimpun saja. Kan misalnya nih bukti kegiatan yang menunjukkan siswa berpikir kritis. Nah kan kemarin tahun-tahun kemarin Bapak Ibu udah ngajar. Udah ada tugas-tugas siswa yang bisa dijadikan bukti fisik bahwa bahwa siswa Bapak Ibu itu bisa berkomunikasi dengan baik, gitu kan? Tinggal disatukan, dikumpulkan jadi satu. Gitu saja kok. Oke? Berarti cukup ya untuk akreditasi ya. Cukup kayaknya. Nggak ada yang jawab soalnya. Baik. Kalau cukup, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi, yaitu mengenai raport pendidikan. Beberapa sekolah yang kemarin saya kunjungi pada saat itu sudah bisa membuka raport pendidikannya. Memang raport pendidikan itu yang bisa membuka adalah kepala sekolah dan admin. Dan membukanya menggunakan belajar.id, akun belajar.id-nya. Ya, namun seperti saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kemarin sudah dikunjungi, memang ada yang diunduh, tetapi unduhannya itu berupa Excel. Dan kalau Bapak Ibu hanya melihat Excel-nya, itu biasanya nggak mudeng. Ini apa sih maksudnya gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di beranda rapotnya secara langsung, di situ ada infografis yang cukup sebenarnya ketika dibaca itu cukup jelas lah. Ya, infografisnya itu cukup jelas. Jadi nanti silakan infografisnya boleh di screenshot gitu ya, boleh di ini untuk melihat oh sekolah saya itu seperti ini. Dan kedepannya Bapak Ibu, ya kedepannya Bapak Ibu, memang pembelajaran yang diberikan dan harus dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu itu memang harus bersifat holistik. Sebentar ya, saya pause dulu. Ini ada tamu penting katanya. Jadi saya pause sebentar. Bapak Ibu boleh silahkan ngobrol. Saya tutup kamera dan menemui tamu sebentar ya. 5 menit aja ya. Pak Tatang kemana Pak Tatang?
Halo, Assalamualaikum. Maaf ya Bapak Ibu ya, ternyata tamu penting. Nah inilah kesulitannya kalau kita daring lah, gimana di rumah nggak ada orang, ada tamu ya, saya harus ini lagi. Mohon maaf. Dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini terkait rapot pendidikan. Tadi saya sampaikan rapot pendidikannya Bapak Ibu silahkan dilihat karena di rapot pendidikan itu Bapak Ibu nanti akan menentukan untuk sebagai data ketika Bapak Ibu nanti merencanakan ya atau menyusun RKS untuk berikutnya. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang sudah bisa mengakses rapot pendidikannya, ya bisa di-download rapot pendidikannya. Nanti kita akan mungkin ada sesi tersendiri gitu, bagaimana cara membaca rapot pendidikan itu dan bagaimana kita melakukan perencanaan berbasis data dari rapot pendidikan. Ya, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu. Meskipun kurikulum merdeka itu masih merupakan opsi, tetapi ke depannya, menurut prediksi, ke depannya kurikulum merdeka itu pasti akan diterapkan. Karena sekarang sudah terbit 3 peraturan Menteri Pendidikan yang baru, dan kalau kita lihat ketiga-tiganya itu core-nya masuk ke sana. Jadi yang sekarang sudah terbit itu adalah Permendikbud nomor 4, itu tentang nomor 5 2022 itu tentang SKL ya. Jadi standar kompetensi lulusan, ternyata standar kompetensi lulusan itu secara garis besarnya gitu ya sama dengan 6 profil pelajar Pancasila ditambah keterampilan literasi dan numerasi. Itu SKL-nya. Nah, untuk mencapai SKL itu kan harus ada apa materinya, berarti terlihat di standar isi. Nah, setelah dicermati ternyata standar isinya itu hampir sama, karena standar isinya itu kan disusunnya per mata pelajaran, hampir sama dengan capaian pembelajaran tiap mata pelajaran yang ada di kurikulum merdeka. Itu standar isinya. Yang baru saja muncul terbit itu adalah Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Nah, yang membedakan standar proses yang tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah kalau tahun-tahun sebelumnya itu standar proses itu lebih ke perencanaan dan pelaksanaan saja, lebih ke situ. Jadi bagaimana silabus, bagaimana RPP, tapi di standar proses yang sekarang justru 3-tiganya itu disoroti. Jadi perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, penilaian atau evaluasinya seperti apa. Jadi perencanaannya sama RPP gitu ya, tapi di situ tidak ada format baku RPP, artinya Bapak Ibu diberi kemerdekaan. RPP-nya itu mau formatnya seperti apa dipersilakan. Yang penting ada 3 itu. Ada tujuannya, ada KBM, ada penilaiannya. Mau formatnya seperti apa itu tidak ditentukan. Jadi kreativitas, inovasi dipersilahkan. Pelaksanaannya tentu saja diarahkan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi dan yang mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Jadi tidak hanya membuat murid pinter, tapi juga membuat siswa berkarakter. Tidak hanya menjejali siswa dengan materi-materi pembelajaran, tapi juga menghidupkan karakter, bagaimana siswa bisa mengatur emosi, bagaimana siswa bisa berkolaborasi, bagaimana siswa bisa berempati, bagaimana siswa bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang ditekankan di standar proses yang terbaru ini adalah yang ketiga, yaitu penilaian proses pembelajaran. Jadi penilaian itu bukan penilaian bukan menilai muridnya, tapi menilai bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah. Dan itu dilaksanakannya
tidak hanya oleh kepala sekolah melalui supervisi, tetapi ada juga penilaian teman sejawat. Jadi sebenarnya nyambung dengan yang PKG dulu gitu ya. Kalau dulu kan PKG hanya dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian di PKG 360 derajat kan ada masukan dari orang tua, ada masukan dari siswa, ada masukan dari rekan sejawat. Ternyata di standar proses yang sekarang itu dikuatkan. Oleh karena itu ke depannya budaya untuk melakukan refleksi, budaya untuk menuliskan best practice guru, kemudian membagikan kepada temannya, membagikan kepada yang lain di sekolah, itu harus dibiasakan. Jadi kalau guru itu dulunya ngajar itu untuk diri sendiri, kalau saya jadi guru hebat, yang penting aku hebat, muridku nilainya bagus-bagus di matematika gitu. Nah sekarang si guru tersebut harus mempunyai jiwa kolaboratif. Kalau aku hebat, aku juga harus ngajak temanku untuk bisa bersama-sama hebat. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti harus memfasilitasi. Jadi kalau rapat itu tidak hanya penyampaian informasi dari kepala sekolah kepada guru harus begini, tapi beri kesempatan guru untuk saling berbagi pengalaman. Guru untuk sharing praktik baiknya kepada teman-temannya. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu bisa mengembangkan penilaian sesama dengan menggunakan model seperti lesson study. Artinya membuat RPP-nya bareng-bareng. Yang satu rumpun tentu saja ya. Kemudian nanti satu yang mencobakan di kelas, guru yang lain mengamati. Nah, lalu nanti memberikan masukan, oh kira-kira kurangnya ini, itu, dan sebagainya. Mungkin itu saja Bapak Ibu tambahannya terkait dengan rapot pendidikan dan standar proses yang baru. Nanti akan kita kulik secara lebih luas supaya hari ini tidak terlalu banyak informasi yang Bapak Ibu harus cerna gitu ya. Biasanya kalau kebanyakan nanti banyak banget gitu. Jadi ini hanya informasi awal saja. Mudah-mudahan setelah ini nanti Bapak Ibu mulai melangkah ke depannya. Karena ke depannya ketika nanti Bapak Ibu membuat program, jangan lupa titipan saya untuk program evaluasi proses pembelajaran itu dimasukkan ke dalam agenda. Ya, jadi supervisi akademiknya dilakukan oleh kepala sekolah, tapi carilah waktu mungkin 1 bulan sekali, 1 semester sekali, atau 1 semester 2 kali, tiap 3 bulan dan sebagainya. Carilah waktu untuk bersama-sama melakukan refleksi. Jadi guru juga diajak melakukan refleksi terkait apa yang sudah mereka lakukan. Supaya apa? Supaya semuanya memiliki growth mindset. Mindset yang terus bertumbuh, tidak hanya diam di zona nyaman. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada bertanya itu saya itu malah jadi was-was Pak. Jadi was-was sebenarnya tadi saya ngomong didengerin nggak sih gitu. Tapi mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini siapa yang buka ini? Oh, oke. Cukup Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini ya. Jangan lupa Bapak Ibu segera mendorong atau Bapak Ibu sendiri dan paling tidak Bapak Ibu kemudian ada PKS kurikulumnya, operatornya gitu ya. Kalau bisa masuk ke dalam classroom untuk pembinaan supervisi akreditasi supaya nanti Bapak Ibu bisa mengulik dan melihat
Dan apabila ada nanti kesulitan-kesulitan, bisa nanti Bapak Ibu konsultasikan dengan saya. Ya, meskipun sekolah-sekolah Bapak Ibu tidak termasuk ke sekolah sasaran, ya harus dipersiapkan. Untuk yang sekolah sasaran, ya juga harus dipersiapkan, gitu ya. Mudah-mudahan nanti, soalnya biasanya ini Pak Restu, penentuan akhirnya divisitasi atau tidak itu biasanya paling cepat itu 2 minggu sebelumnya. Jadi 2 minggu sebelumnya baru, oh Tunas Bangsa jadi divisitasi nih, segera upload dia, gitu aja. Nanti baru dapat jadwal. Jadi memang harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Siap Ibu, siap. Oke. Cukup Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu diberi sehat semuanya. Kegiatan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu juga berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan nanti sudah ada sinyal positif gitu, semuanya bisa tatap muka 100% gitu ya. Amin. Yang kita harapkan, meskipun sampai sekarang belum ada perintahnya ke sana, tapi insya Allah sih karena mudik sudah boleh gitu ya, mudik aja sudah boleh, masa sekolah nggak boleh sih gitu. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tinggal mempersiapkan diri saja. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Bapak Ibu buat buat dokumentasi kameranya sebentar nggak biar bisa yang memungkinkan silakan buka kameranya, kalau tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Biar kita 1, 2, 3. Ya. Kalau nanti rekamannya akan share kalau sudah jadi Bapak Ibu bisa melihat lagi yang tadi datanya terlewat, mudah-mudahan nanti di awal bisa apa yang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.